sahabat bisa, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang aliran energi dan daur biogeokimia. Energi memasuki sebagian besar ekosistem dalam bentuk cahaya matahari. Kemudian diubah oleh produsen, yaitu sebagai organisme autotrof, menjadi energi kimia. Energi tersebut kemudian diteruskan ke organisme heterotrof, yaitu konsumen dalam bentuk senyawa organik. Proses ini terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di dalam rantai makanan. Pada rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Tingkat trofik pertama yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang disebut juga sebagai produsen. Kemudian organisme yang menempati urutan tingkat trofik kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Organisme yang menempati urutan tingkat trofik ketiga disebut dengan konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Organisme yang menempati urutan tingkat trofik keempat disebut juga dengan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Dan organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak. Perhatikan rantai makanan berikut. Tingkat trofik pertama yaitu rumput sebagai produsen. Tingkat trofik kedua yaitu belalang sebagai konsumen primer. Belalang memakan rumput. Tingkat trofik ketiga yaitu katak sebagai konsumen sekunder. Katak memakan belalang. Tingkat trofik keempat yaitu ular sebagai konsumen tersier. Ular memakan katak. Tingkat trofik tertinggi yaitu elang sebagai konsumen puncak. Semua makhluk hidup ini ketika mati akan diurai oleh pengurai. Proses makan dan dimakan umumnya tidak terjadi dalam urutan yang linear atau garis lurus, tetapi terjadi dalam proses yang kompleks. Proses rantai makanan yang saling menjalin dan kompleks tersebut dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan ini. Jaring-jaring makanan ini terjadi karena suatu organisme seringkali memiliki jenis makanan yang banyak. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran susunan antar trofik. Dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Piramida ekologi ada 3 macam. Yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, dan yang ketiga piramida energi. Piramida jumlah didasarkan pada jumlah individu di setiap tingkatan trofik. Organisme yang menempati tingkat dasar adalah produsen yang selalu memiliki jumlah jauh lebih banyak daripada konsumen tingkat 1 atau tingkat trofik di atasnya. Sementara jumlah konsumen tingkat 1 lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini jumlahnya pun lebih banyak dari konsumen tingkat 3. Organisme yang berada di puncak piramida mempunyai jumlah paling sedikit dibandingkan organisme di tingkat bawahnya. Piramida biomasa didasarkan pada pengukuran berat individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik. Pada piramida ini, berat rata-rata produsen lebih besar dari berat rata-rata konsumen di atasnya. Piramida biomasa umumnya menyempit secara tajam dari produsen di bagian dasar ke konsumen tingkat teratas. Pada beberapa ekosistem air, terjadi piramida biomasa terbalik, karena konsumen primer melebihi produsen. Piramida energi dasar penentuannya adalah dengan menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat trofik dalam waktu tertentu, misalnya per jam, per hari, per tahun. Beralih ke daur biogeokimia. Daur biogeokimia
merupakan perpindahan unsur kimia dalam ekosistem melalui daur ulang yang melibatkan komponen biotik dan abiotik. Daur ini meliputi daur air, nitrogen, karbon dan oksigen, daur sulfur, dan daur fosfor. Air sangat penting bagi makhluk hidup, karena air berfungsi sebagai pelarut, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, dan bahan baku untuk fotosintesis. Bagi manusia, air bermanfaat untuk minum, mandi, mencuci, irigasi, pariwisata, dan pembangkit listrik tenaga air. Daur air melibatkan proses evaporasi atau penguapan, dan presipitasi atau pengendapan dan pengembunan. Di alam terjadi daur air yang dapat diuraikan sebagai berikut. Air laut, danau, dan sungai yang terkena cahaya matahari akan menguap. Tumbuhan dan hewan juga mengeluarkan uap air yang dikenal sebagai evapotranspirasi. Uap air akan membumbung ke atmosfer dan berkumpul membentuk awan. Karena tiupan angin, awan akan bergerak menuju ke permukaan daratan. Pengaruh suhu yang rendah akan mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan. Air hujan yang turun di permukaan bumi sebagian akan meresap ke dalam tanah, sebagian dimanfaatkan tumbuhan dan hewan, sebagian yang lain mengalir di permukaan tanah menjadi sungai, dan sebagian lagi akan menguap menjadi uap air yang turun kembali bersama air hujan. Air yang meresap ke dalam tanah nantinya akan bergerak menuju ke tempat yang rendah karena gravitasi bumi. Pada tempat tertentu, muncul sebagai mata air yang akan mengalir sebagai sungai. Di sungai, air akan dimanfaatkan lagi oleh biota sungai atau makhluk hidup sungai. Sungai yang menampung air baik dari air tanah, air hujan, maupun kelebihan air yang telah dimanfaatkan manusia, akhirnya mengalir menuju ke laut. Berikut daur nitrogen. Mengapa daur ini sangat penting dalam ekosistem? Karena nitrogen ini merupakan unsur yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Nitrogen tidak diperlukan dalam bentuk unsur, melainkan dalam bentuk senyawa. Di atmosfer mengandung 78% nitrogen. Gas ini sulit bereaksi, oleh karena itu gas ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Apa fungsi nitrogen bagi tubuh organisme? Nitrogen ini merupakan unsur pembentuk asam amino. Asam amino ini merupakan senyawa pembentuk protein. Protein berguna sebagai penyusun tubuh, misalnya otot, daging, dan sebagai penggiat reaksi metabolisme tubuh, misalnya enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Sebelum kita membahas daur nitrogen lebih lanjut, sahabat bisa harus tahu terlebih dahulu bahwa ada beberapa bakteri yang berperan dalam daur ini. Yang pertama, bakteri Nitrosomonas. Bakteri ini berperan mengubah amonia menjadi nitrit. Reaksinya dinamakan dengan reaksi nitrifikasi. Yang kedua, bakteri Nitrobacter. Bakteri ini berperan mengubah nitrit menjadi nitrat. Reaksi ini adalah reaksi nitrifikasi. Dan yang ketiga adalah bakteri Rhizobium. Bakteri ini bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan atau leguminosae. Bakteri ini berperan mengikat nitrogen dari udara. Umumnya makhluk hidup tidak mampu memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara, tetapi ada pula yang dapat memanfaatkannya. Contohnya, bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan atau dari kelompok leguminosae yang nantinya membentuk bintil akar dan mampu mengikat nitrogen dari udara. Bakteri tersebut sangat menguntungkan para petani karena dapat menyediakan nitrogen bagi tumbuhan
dan juga dapat menyuburkan tanah. Tumbuhan menyerap nitrat dari tanah untuk dijadikan protein. Ketika tumbuhan dimakan konsumen, nitrogen akan berpindah ke tubuh hewan. Urin, bangkai hewan, dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi amonium. Peristiwa tersebut disebut amonifikasi. Nitrosamonas kemudian mengubah amonium menjadi nitrit. Selanjutnya, nitrobakter akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Peristiwa pengubahan amonium menjadi nitrit dan nitrat disebut sebagai nitrifikasi. Nitrat akan diserap lagi oleh tumbuhan. Ada pula bakteri yang mampu mengubah nitrat atau nitrit menjadi nitrogen bebas di udara. Prosesnya disebut sebagai denitrifikasi. Hal ini terjadi ketika di dalam tanah kekurangan oksigen atau dalam kondisi anaerob. Selanjutnya daur karbon dan oksigen. Dalam ekosistem normal, terjadi keseimbangan antara daur karbon dan oksigen. Oksigen diserap oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, dan hasilnya berupa karbon dioksida yang akan dilepas ke udara. Karbon dioksida atau CO2 yang ada di atmosfer dapat juga berasal dari proses pembakaran, misalnya pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. CO2 juga dapat berasal dari gunung berapi. Kemudian, karbon dioksida ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Oleh karena unsur karbon dan oksigen selalu terlibat dalam proses respirasi dan fotosintesis, yaitu dalam bentuk karbon dioksida dan oksigen, maka membahas daur karbon pada dasarnya juga membahas daur oksigen. Daur karbon ini diawali oleh penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan dan dijadikan persenyawaan organik seperti glukosa melalui fotosintesis. Selanjutnya, glukosa disusun menjadi amilum. Kemudian amilum diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernafasan tumbuhan, dihasilkan lagi CO2 dan oksigen. Dengan demikian, daur karbon terpendek yang terjadi mulai dari tumbuhan, lingkungan, kemudian ke tumbuhan lagi. Sementara itu, hewan mendapatkan karbon setelah memakan tumbuhan. Manusia mendapatkan karbon setelah memakan hewan dan tumbuhan. Tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan yang mati diurai menjadi karbon dioksida, air, dan mineral oleh pengurai. Karbon dioksida yang terbentuk akan dilepaskan ke udara. Demikian seterusnya daur karbon itu berlangsung. Daur karbon ini merupakan daur karbon terpanjang yang berlangsung melalui tumbuhan, manusia, dan hewan, pengurai, karbon dioksida di udara, dan kembali lagi ke tumbuhan. Berikutnya daur belerang atau sulfur. Belerang merupakan unsur penyusun protein. Tumbuhan mendapatkan belerang dari dalam tanah dalam bentuk sulfat. Di dalam tubuh tumbuhan, belerang digunakan sebagai bahan penyusun protein. Sementara itu, hewan dan manusia mendapatkan belerang dengan jalan memakan tumbuhan. Jika tumbuhan dan hewan mati, maka dekomposer akan menguraikannya menjadi gas berbau busuk, yakni hidrogen sulfida atau H2S, atau bisa juga menjadi sulfat. Nah, sahabat bisa, secara alami, belerang terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah. Beberapa gunung berapi, misalnya Gunung Arjuno di Jawa Timur, ternyata mengeluarkan belerang yang kemudian ditambang menjadi batangan belerang. Gas belerang dihembuskan ke udara. Selain itu, belerang di udara juga berasal dari sisa pembakaran minyak bumi dan batu bara dalam bentuk SO2. Gas ini juga banyak dihasilkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Karena uap air hujan, gas tersebut berubah menjadi sulfat yang kemudian akan jatuh ke tanah,
sungai, atau lautan. Selanjutnya, sulfat dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan atau genggang air. Yang terakhir, daur fosfor. Fosfor merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan fosfor karena digunakan sebagai pembentuk DNA, RNA, protein, energi, dan senyawa organik lainnya. Sahabat Bisa, daur fosfor terjadi melalui proses berikut. Di dalam tanah terkandung fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan. Hewan mendapatkan fosfor setelah memakan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan yang mati, feses, dan urinnya akan terurai menghasilkan fosfat organik. Oleh bakteri, fosfat organik akan diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap tumbuhan. Sahabat Bisa, di dalam ekosistem air juga terjadi daur fosfor. Bagian tumbuhan yang jatuh ke dasar danau yang dalam atau lautan dalam akan membentuk endapan fosfor atau batuan fosfor yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Nah, lautan yang memiliki arus air mengakibatkan endapan fosfor teraduk dan menyuburkan ekosistem laut. Demikian penjelasan tentang aliran energi dan daur biogeokimia pada materi ekosistem. Sampai ketemu sahabat Bisa di video pembelajaran berikutnya bersama saya Ibu Silvi di program Lintas Minat Biologi.